Selamat sore, ladies and gentlemen. Kali ini aku sedang ada di pantai dan ayo kita jalan sore sambil ngobrolin hal-hal absurd, hal-hal blow on lagi. Kali ini aku pengen ngobrolin tentang bagaimana cara berhenti cemas tentang masa depan. Karena aku pikir banyak orang-orang di usiaku atau mungkin di bawahku juga itu yang cemas dengan masa depannya, entah itu mungkin karir, relationship, banyak lah, kesehatan mungkin juga. Berdasarkan pengalamanku, karena aku udah mengalami juga rasa di mana, aku tahu rasanya ketika malam-malam memikirkan masa depan, memikirkan bagaimana kalau ini nggak berhasil ya, bagaimana kalau ini gagal ya. Rasanya setiap malam mau tidur tapi kepikiran kayak gitu. Tapi aku pengen bilang, kadang ketika malamnya kita nggak bisa tidur memikirkan hal tersebut, paginya ya udah hilang lagi pikiran kayak gitu. Apakah obatnya tidur? Enggak juga sih, nggak sesederhana itu. Tapi nggak sekompleks orang-orang yang menyarankan untuk berbagai macam hal ya. Aku akan memberikan cara terblow on karena bagiku ini efektif dan aku pengen membagikan itu pada dirimu. Seiring bertambahnya usiaku, aku semakin aware. Kadang kita itu terlalu ngezoom hal-hal buruk yang terjadi pada diri kita. Oke, hal-hal yang gagal pada diri kita. Tapi hal-hal yang kayak keberhasilan, hal-hal menyenangkan, kadang kita nggak aware. Dan pengalamanku adalah aku selalu meromantisasi hal-hal buruk yang terjadi pada diriku, tapi tidak pernah merayakan hal-hal yang baik terjadi pada diri kita. Pada diriku, sorry, bukan diri kita. Gak tau kalau kamu mungkin, tapi aku rasa semua orang merasakan itu juga. Karena pain atau rasa sakit itu nggak enak emang, sehingga kita terlalu fokus pada hal tersebut. Tapi kebahagiaan, kesenangan itu memang menyenangkan, tapi rasanya cuma sekilas saja. Sedangkan pain, rasa sakit itu bisa berhari-hari. Nah, itu yang kemudian men-trigger ketakutan kalau misalnya masa depan ini gagal, ini kayak gini. Wow, mataharinya bagus banget nih, the golden sunset. Nah, itu yang pertama. Dengan menyadari kalau selama ini mungkin aku tidak mengapresiasi hidupku karena banyak sekali hal-hal yang baik terjadi pada diriku. Bahkan aku bisa bilang 90% hidupku itu menyenangkan. Banyak yang ngomong life is pain, life is suffering. Tapi coba diingat-ingat lagi. Apakah hidup kita itu semenyedihkan itu, sesengsara itu? Monggo. Sesengsara itu, atau kita aja yang kurang ngezoom hal-hal yang baik yang terjadi pada diri kita? Nah, ini coba tanyakan pada dirimu. Dan yang kedua yang kualami adalah banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang terjadi pada diriku yang sebelumnya aku pikirkan itu adalah hal yang buruk. Aku berpikir buruk terhadap suatu hal. Tapi 90% bayangan itu hanya sekedar bayangan. Tapi ketika aku melewati itu, oh ternyata cuman gini doang. Oh ternyata cuman gini doang. Jadi kayak ternyata kayak bayangan itu cuman ada di kepala. Terlalu mendramatisir tadi. Mungkin karena trauma, karena karena aku terlalu fokus dengan hal-hal buruk yang terjadi pada diriku. Halo.
hal-hal yang kupikirkan buruk ternyata tidak semenyeramkan itu. Percayalah, semuanya di kepala aja. Dan bahkan ketika aku mulai shifting bahwa ketika kamu pengen memulai sesuatu dan aku mengatakan, ini pasti berhasil, ini pasti bisa lah. Awalnya aku berpikir aku terlalu naif, terlalu positif, terlalu blow on dengan mengatakan hal-hal yang kayaknya nggak mungkin. Tapi ketika aku udah memikirkan, ini pasti bisa, ini berhasil, ternyata itu beneran terjadi. Percayalah bahwa banyak sesuatu yang ada di dunia, yang ada di semesta ini, itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita berpikir, itu pasti terjadi. Halo. Ya, kita di pantai jadi banyak ini. Hal-hal buruk hanya ada di kepala. Realitanya ternyata tidak semenyeramkan itu. Aku tahu lah bahwa banyak kalau kita berbicara soal negeri inilah ya, banyak sekali kemiskinan, banyak sekali hal-hal buruk, banyak sekali PHK dan macam-macam gitu ya. Terus kemudian kamu tanya pada diriku, kok masih ada yang kayak gitu? Ya aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu, karena aku hanya menceritakan apa yang terjadi pada diriku. Dimana ketika aku shifting mindset, dimana aku tidak terlalu memikirkan, dalam artian memikirkan hanya 10%, mungkin 90% kalimat positif, atau ya positif aja, ini bakal terjadi, oke? Ini bakal lancar, ini bakal berhasil. Katakanlah kalau misalnya nggak berhasil ya, katakanlah kalau misalnya ini nggak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Kebanyakan yang berdasarkan pengalamanku, melencengnya itu nggak begitu jauh. Dan kadang aku mendapatkan suatu hal yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya, dan itu menjadi sebuah pelajaran yang bagus, menjadi sebuah unexpectation rest atau hasil yang tidak diharapkan. Wow, lihat sunsetnya. Ini udah sampai di pantai. Jadi ya menurutku ya, daripada kamu worry, kamu cemas dengan hal-hal yang belum terjadi di masa depan, pertanyaan gini deh, apa tujuan kamu itu terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu loh? Ya kan? Hai. Halo. Hai. Sesuatu yang belum terjadi gitu. Sedangkan waktu yang energi yang kamu gunakan untuk mencemaskan itu, untuk menggalau itu, untuk stres memikirkan itu. Halo. Stres memikirkan itu mau masuk. Tos. Rame Pak. Oke. Ini apa namanya tokonya, anunya? Amerta. Oh, ini Amerta. Oke. Kalau di Jatimalang ya oke. Wow. Amerta. Halo. Sinon Pak. Dengan somai idola. Ya, oke, rame. Somai idola. Berapa tusuk? Tusuk. Enggak, ini plastikan. Oh, berapa plastik tadi? Ya, plastikan porsian sepanci. Oh, sepanci. Ya. Udah banyak lakunya. Alhamdulillah. Oke. Kesannya Jatimalang terus ya? Oke. Mantap. Selamat. Ya. Sama Pak siapa? Bang Idola. Bang Idola. Iya. Udah mau nyebut nama asli. Oh, Mas Dwi. Mas Dwi. Oh ya, oke. Oke. Ya. Banyak sekali distraksi di sini, tapi that's fine, that's okay gitu ya. Kayak apa ya? Hai.
yang gue sebut tadi, kayak waktu kamu, energi kamu untuk meluangkan pikiran dan tubuhmu untuk hal tersebut, untuk khawatir, itu bisa kamu gunakan untuk hal lain. Oke? Jadi sekali lagi kutanyakan, kalau kamu merasa bahwa dengan memikirkan masa depanmu terlalu cemas itu bermanfaat untuk dirimu, ya silakan lanjutkan aja. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa hal itu tidak bermanfaat, dan justru ya dan justru malah itu merugikan pikiranmu, karena kalau kamu stres, kalau kamu cemas, berdampak pada tubuh kamu. Itu ya kenapa kamu harus lakukan, kenapa kamu harus pikirkan? Ya kembali lagi lah, memang sulit, tapi mulailah shifting mindsetmu bahwa semua hal baik itu terjadi pada diri kita 90%. Kamu tinggal zoom in, jangan hanya fokus pada hal-hal buruk yang terjadi pada dirimu, karena itu yang dulu yang kualami. Aku yakin bahwa nggak ada orang yang 100% menderita sepenuhnya. Kadang kita itu cuman nggak ngezoom kenikmatan, kebaikan-baikan, bolak-balik. Oke. Kadang kita itu nggak ngezoom in. Sorry, banyak distraksi. Karena mungkin kita terlalu ngezoom hal-hal buruk yang ada pada diri kita, sehingga ya akhirnya anxious, worry terhadap hal tersebut. Oke. Karena ini sudah mulai gelap dan ya mungkin itu aja, semoga bisa dipahami ya, karena banyak sekali distraksi di sini. Ini mungkin karena di pantai lah ya, musim liburan. Dan kita berjumpa lagi di Caminante 186 bulan sudah aku Caminante. See you.